Irwan? Ya, Mas, baru setting record sama ininya, live-nya. Oke. Baik, sudah. Ya. Baik, kita mulai. Bapak, Ibu yang kami hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas kasih sayangnya. Kita diizinkan untuk bertemu kembali dalam kajian online rutin Keluarga Besar Ridha Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kajian akan disampaikan, akan dibawakan oleh Ustadz Wibi dengan judul dengan tema review penerapan 7 IPH dalam kehidupan. Ya, mendengar kata review ini kita jadi ini ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ini ya. Mereview apakah kita sudah benar-benar mampu setelah kita dapatkan ilmunya, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harapkan hari ini partisipasinya, jadi karena ini review, jadi kita saling bertukar pikiran bagaimana pengalaman kita menerapkan 7 IPH dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca doa, 4 rangkaian doa. Yang pertama ta'awud, basmalah, kemudian sholawat Nabi, dan kemudian dilanjutkan dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan membaca 10 Fadilah Fatihah. Untuk itu kami mohon Pak Edi bisa memimpin membacakan 10 Fadilah Fatihah. Kami persilakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar, Mas Irwan? Terdengar Pak Edi, silakan Pak Edi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita mulai ngaji kali ini, mari sama-sama kita membaca 10 Fadilah Al-Fatihah. Mohon kerinduannya agar semua yang kita rencanakan hari ini bisa sesuai dengan rencana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatun
مباركات صلوات طيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, agar fadilah dan pahalanya dapat disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, agar fadilah dan pahalanya dapat disampaikan kepada para nabi, para rasul, para sahabat rasul, kepada para keluarganya, kepada para syuhada, para aulia, para waliullah, wabil khusus yang terhormat Syekh Abdul Qadir Jailani beserta para keluarganya, kepada para malaikat-malaikat Allah, kepada segenap aparat-aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi, langit, beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah agar fadilah dan pahala ini dapat disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Pramilo Hartono beserta keluarganya. Demikian pula guru-guru kami lainnya beserta para keluarganya. Kepada para penisbah kami, khususnya kedua orang tua kami dan mertua kami. Ibu kandung kami yang bernama bapak kandung kami yang bernama ibu mertua kami yang bernama bapak mertua kami yang bernama kepada segenap ahli kubur keluarga kami serta ahli kubur keluarga besar ridho Allah, kepada keluarga besar ridho Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kepada segenap anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama istri atau suami kami yang bernama dan kami sendiri yang bernama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo, saya kembalikan Mas Irwan. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Tanpa mengulur waktu, kita langsung saja ikuti kajian dari Ustadz Bibi. Waktu dan room kami persilakan Ustadz Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la amri bin waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Allah,
Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian yang kelima. Insya Allah ini kali kelima ya Mas Irwan ya. Ada beberapa kajian pendahuluan yang sudah saya sampaikan. Semoga ada beberapa Bapak Ibu yang mengikuti dari kajian yang pertama. Bila manapun tidak menjadi masalah. Jadi secara ringkas, saya akan sampaikan dulu bahwa hari ini saya akan mencoba berikhtiar bersama Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan dibantu Pak Edi dan Mas Irwan. Bagaimana 7 ilmu penjernih hati yang sudah kita pelajari, yang sudah kita coba diskusikan, di mana kendalanya, di mana kesulitannya dalam menjalankan. Sehingga kita kemarin membahas satu diagram proses menjalani kehidupan. Saya sendiri kadang-kadang kalau mengingat, wah saya posisi di mana nih? Nah itu abaikan dulu. Jadi kita tidak usah berpikir kita sudah sampai level apa, sampai tahap apa. Pada intinya kita semuanya, saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, setelah mengenal 7 ilmu penjernih hati, karena ilmu ini adalah ilmu terapan, ilmu yang harus kita berusaha mempraktekannya, maka kita harus mulai belajar membuat tolak ukur sendiri. Apakah 7 ilmu penjernih hati ini bisa kita aplikasikan di dalam kita menjalani kehidupan. Kehidupan itu kan bermacam-macam, ada bermacam-macam profesi dan juga keadaan. Bagi yang mestinya ini sedari masih anak-anak, remaja, kemudian bapak-bapak dan ibu dalam usia produktif maupun dalam usia yang sudah purna tugas, mestinya semuanya bisa. Kenapa? Karena ini adalah wujud keluar biasaan Al-Quran, di mana Allah ketika menginginkan kita ada di dunia ini, di dalam menjalani kehidupan, kita dibekali dengan tools yang luar biasa, buku petunjuk menjalani kehidupan, yaitu mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, Allah bahkan Allah menegaskan di awal surat Al-Baqarah itu dengan sangat tegas. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita semua kan pasti ingin menjadi orang-orang yang bertakwa atau taat kepada Allah. Petunjuknya ya akan kita dapatkan setelah kita bertakwa. Kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak mudah kita yang awam ini belajar ilmu Al-Quran. Ya kan Mas Irwan, Pak Edi? Segitu luar biasanya mengatur kehidupan manusia. Sangat beruntung kita semuanya di majelis pengajian Ridha Allah ini, di RA ini, kita dibimbing oleh Pak Guru, oleh Bapak Guru Antono Basuki, yang secara telaten dan penuh kasih sayang membimbing kita. Supaya di dalam menjalani kehidupan ini bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Melalui apa? Diajarkannya metode dan cara mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati. Saya tidak akan mengulas metode dan caranya. Bapak Ibu kami pandang sudah mengerti dan sudah memahami. Apabila ada yang belum, nanti bisa di-share di dalam diskusi kita nanti, atau bisa ditanyakan, atau bisa kita perdalam di sesi yang lain. Nah, oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah membimbing kita sebagai umatnya untuk mengenal Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama, para tabi'in, dan sampai kepada guru kita yang mengajarkan ilmu kehidupan, yaitu 7 ilmu penjernih hati. Mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, dan kita
membacakan salawat untuk Rasul, untuk Nabi. Mari sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Terima kasih. Coba bayangkan sebelum kita mengenal ilmu ridha Allah, seringkali kita merasakan kegundahan yang luar biasa. Semoga pagi ini Pak Irwan, Pak Edi, semoga sama-sama merasa lebih tenang ya. Karena ketenangan itu yang memang luar biasa. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang luar biasa. Kemarin Mas Novi dan teman-teman yang lain sudah menyampaikan bagaimana bahagia dengan ilmu Al-Quran. Nah, 7 ilmu ini yang terdiri dari ilmu ikhlas, ilmu sabar, ilmu sholat, ilmu zikir, ilmu bersyukur, ilmu tawakal, dan berprasangka baik dan waspada adalah satu ilmu yang sebenarnya kita sama-sama sudah kenal, istilah-istilahnya sudah kita kenal, bahkan kita sudah sering pelajari. Yang kita tidak pernah tahu itu adalah selama ini baru mengenal ilmu sabar saja, tapi seringkali kita misalkan belum tahu caranya. Nah, di Majelis Ridha Allah, alhamdulillah itu semua diberikan atau dibimbing oleh guru kita dan juga oleh ustadz-ustadz sebelum kita. Terima kasih kepada Ustadz Antono Basuki, kepada Ustadz Boko dan yang lainnya, bahwa ada cara pandang, kalau istilah orang sekarang itu paradigma kita dalam memahami kehidupan itu yang seringkali membuat kita jadi keliru dalam memahaminya atau menjadi tidak tepat dalam menangkap fenomena atau pesan-pesan dari Allah. Contohnya begini, memahami tentang kita menjalani hidup ini saja, ya, menjalani atau memahami dalam kita menjalani hidup ini saja. Jangankan, saya mengambil contoh saya sendiri saja. Apakah iya kita sudah paham bahwa Allah itu sebenarnya menginginkan kita untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah? Pertanyaan pertama begini, apakah betul Pak Edi bahwa kita ada di dunia ini yang menginginkan adalah Allah? Betul tidak Pak Edi? Betul. Nah, kalau yang menginginkan Allah, mestinya Allah sudah menyiapkan apa-apa saja yang memang kita perlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, yang kedua, Allah pun juga menyiapkan bagaimana cara kita menjalani semua aktivitas kita. Saya katakan aktivitas, bahwa kita ini kan dalam menjalani hidup itu aktivitasnya macam-macam. Nah, sangat macam-macam. Ada aktivitas kita beribadah dan ada aktivitas kita di luar ibadah. Selama ini kita kan berpikir begitu, mendikotomikan, memisahkan antara yang namanya aktivitas ibadah dan aktivitas di luar ibadah. Kira-kira begitu nggak Pak Edi biasanya kita? Betul. Amalah dan ibadah. Malah seringkali kita, wah ini saya lagi kerja, ini saya sedang ibadah, saya sedang sholat, saya sedang ngaji, saya sedang berdagang, saya sedang ini. Nah, orang terjebak pada kisi-kisi atau sekat-sekat di dalam aktivitas. Nah, maka guru kita, Ridha Allah ini mencoba membongkar cara pandang itu untuk diluruskan menjadi cara pandang yang mestinya kita berpikir, berperilaku, dan menjalani hidup itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Nah, karena kita ada di dunia ini adalah keinginannya Allah. Nah, karena kita ada di dunia ini karena keinginan Allah, mestinya dalam kita menjalaninya ini harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, nggak Pak Edi? Betul sekali. Mas Irwan, betul kan? Betul sekali. Nah,
Karena Harusnya seperti itu ya. harusnya, lah karena kita keinginannya Allah. Apa bisa Mas Irwan, saya pengen lahir di Amerika, bisa nggak? Kan nggak bisa. Wong lahirnya di Ngawi, ya di Ngawi. Dan kita nggak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana. Lahir dalam kondisi apa. Nggak bisa. Jadi Allah menginginkan kita lahir di sini, ya itu keinginannya Allah. Dan Allah pun menjamin, saya nggak akan bahas ke sana, menjamin soal rezeki kita dan sebagainya. Nah, kalau kita ini ada di dunia karena keinginannya Allah, berarti kita mestinya memahami Allah itu menginginkan apa, atau bertujuan apa sih menghadirkan kita atau melahirkan kita di dunia, ya kan? Nah, di diagram yang lalu, yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, diagramnya nggak usah ditampilkan dulu, nggak apa-apa, Mas. Yang pertama, di surat Az-Zariyat ayat 56, tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti Allah menciptakan manusia itu tujuan yang pertama adalah untuk beribadah. Tidak sekali-kali, berarti memang betul-betul hanya untuk beribadah atau mengabdi. Maka langkah pertama agar kita bisa sesuai dengan Allah yang Allah inginkan, maka kita belajar menjadi hambanya Allah, menjadi Abdullah. Menjadi hambanya Allah itu berarti bersedia mengikuti apa yang Allah inginkan. Saya mengabdi kepada majikan saya. Berarti kalau bos saya atau majikan saya itu menginginkan saya melakukan apa saja, saya harus dengan sukarela menjalankan. Karena tahu, sadar posisi kita adalah mengabdi. Menyadari diri bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Ya, itu ya tidak mudah. Seumur-umur begini, sampai kepala 4, sudah dengan berbagai macam ujian dan kejadian pun ternyata tidak mudah. Dan Allah sangat luar biasa. Ketika kita lena, ketika kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah hambanya Allah, pasti Allah ingatkan, Allah tegur dengan berbagai macam kejadian. Nah, kita nggak membahas kejadiannya, intinya karena Allah itu menginginkan kita, Allah menyayangi kita, punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka ketika kita keluar jalur, tidak ingat kalau harus beribadah, pasti Allah akan mengingatkan. Jadi apapun kejadian, nanti akan bicara di konsep sabar, tujuannya yang satu, mengingatkan kita untuk kembali mengingat bahwa kita mestinya menuju kepada Allah. Mengingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata hanya izin Allah. Itu intisari dari ilmu sabar. Nah, kalau sudah dengan mekanisme yang demikian, kita terlena sedikit disentil, terlena banyak dijewer, terlena lebih jauh lagi diapain Pak Edi? Mau tidak mau, suka tidak suka, karena Allah itu sayang, maka Allah punya segala macam cara untuk membuat kita, ya, memaksa kita untuk apa? Menyadari, oh iya ya Allah, saya ini memang hamba-Mu. Kami ini memang tidak ada kemampuan apapun, kecuali karena Engkau yang memampukan. Sampai kita betul-betul, kalau kita ngeyel ya, kalau kita bandel ya, sampai betul-betul kita itu lempar handuk, kita nyerah. Kalau nggak nyerah-nyerah, jangan harap kita kemudian diambil ujian yang sedang terjadi pada kita. Kunci kita bisa menjalani ujian adalah secepat mungkin kita bisa menerima. Itu ilmu sekring, ilmu PLN kata Pak Edi. Ya Pak Edi ya. Jadi kalau kita memutus agar kita tidak terjebak di jalannya setan, kenapa? Iblis itu musuh nyata kita, maka dimanapun celah dia akan masuk. Ketika kita mengalami kejadian yang tidak enak, iblis masuk dengan cara kita membuat kita mengeluh, menolak, dan tidak bisa menerima kejadian. Nah, padahal Allah menginginkan kita menerima, karena semua yang terjadi atas izin Allah.
Cara memutus agar iblis tidak ikut campur adalah dengan cara ikhlas. Atau kita bisa secepat mungkin menerima. Ketika diberi kenikmatan, diberi kondisi yang enak, iblis pun nimbrung. Dengan cara apa? Membuat kita kufur nikmat. Membuat kita melupakan bahwa nikmat itu semata-mata hanya dari Allah. Cara memutusnya bagaimana Pak Edi? Ikhlas. Coba Mas Irwan. Agar kita bisa memutus kontribusi atau campur tangan iblis ketika kita menerima kenikmatan, caranya dengan bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur berarti kita mengingat bahwa ini semua adalah semata-mata pemberian dari Allah. Barang siapa bersyukur nikmatnya ditambah, barang siapa kufur atau mengingkari nikmat Allah, azabnya sangat pedih. Nah, proses itu ternyata tidak mudah. Kita dibekali 7 ilmu saja. Kita belajar 7 ilmu penjuru hati dari Pak Guru, dari Ustaz-Ustaz diri Allah. Itu kan sebenarnya sudah diberikan cara mudah menjalankan sabar, cara mudah belajar sholat khusyuk, ya kan? Cara mudah kita bertawakal, dan lain-lain. Ternyata handicapnya, wah ini saya pinjam istilahnya Pak Edi, hambatannya, Bu Amar paham ya Bu Amar ya, handicapnya atau hambatannya. Yang pertama, kita harus mampu melawan diri kita, yaitu apa? Diri kita ini, kalau kita tidak segera mengenali Allah, selalu merasa bahwa diri kita ini punya kemampuan, atau keakuannya kita ini yang memang selalu dipupuk oleh iblis untuk kita itu merasa mampu, kita itu merasa bisa, kita ini punya kemampuan ini dan sebagainya, kita ini pandai, kita ini lebih pintar dari yang lainnya dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah ketika kita masih merasa punya kemampuan, padahal kita selama ini belajar di bangku sekolah, kita diajari untuk punya confidence yang tinggi, punya rasa percaya diri yang tinggi, punya kemampuan yang tinggi. Ternyata kita lupa. Boleh kita punya kemampuan, boleh kita punya kepandaian, boleh punya kita keterampilan yang luar biasa. Tapi ingat, kita mampu melakukan itu karena kehendak Allah. Memahamkan tentang makna salah satu bagian dari ayat kursi, di mana Allah menegaskan, sesungguhnya manusia itu tidak ada kemampuan sedikit pun, kecuali karena Allah yang memampukan. Nah, kalau orang kok merasa mampu, itu berarti mengingkari ayat Allah enggak? Bertentangan kan? Karena apa? Karena yang memampukan kan hanya Allah. Dari sisi itu saja, itu tidak mudah memahamkan. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian sudah melewati fase ini. Fase mengalahkan diri sendiri. Fase belajar ilmu la haula wala quwata illa billah. Lalu yang kedua, bagaimana kita memahami tentang konsep bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Kan di surat Al-Ikhlas ayat 2. Kepadanya lah segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung. Hanya kepadalah segala sesuatu ini bergantung. Jadi semua yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Nah, kalau Pak Edi, Pak Irwan bergantungnya tidak kepada Allah, kira-kira bagaimana? Merungsung, Mas. Merungsung. Kemudian, ya kan semuanya akan binasa kecuali Allah. Ya kan? Jadi kalau kita bergantung kepada makhluk, kepada selain Allah, maka kita sebenarnya sangat sayang karena kita tidak memahami kepada siapa kita mestinya bergantung. Nah, proses kita belajar untuk bergantung hanya kepada Allah, itu sampai kita diajari di dalam setiap sholat. Bacaan surat Al-Fatihah itu menjadi bacaan yang wajib dan menjadi rukun sholat. Di ayat yang keempat, yang kelima ya, kita selalu mengulang pernyataan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Untuk belajar mewujudkan pernyataan itu saja, susahnya luar biasa. Saya bertahun-tahun belajar untuk bisa bergantung hanya kepada Allah. Saking bandelnya sampai Allah membuat saya tidak mampu untuk satu hal yang kecil sekalipun. Jadi menyadari, oh iya, ini kalau saya gagal lagi, berarti saya tidak berhasil belajar atau menguasai ilmu bergantung kepada Allah. Karena memang kita mestinya bergantung hanya kepada Allah. Karena kita tidak ada kemampuan apapun. Kita mampu pun karena Allah yang menghendaki. Kita mampu bicara ini loh. Mampu bernafas ini loh. Kalau Allah nggak berkehendak, ya tidak bisa. Kita mampu bangun, tidur di pagi tadi. Karena Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Karena sayangnya Allah masih memberi kesempatan kita hidup, maka Allah tiupkan lagi ruh kita ke dalam diri kita, sehingga kita bisa bangun kembali di hari ini. Bisa menatap matahari lagi. Bisa berdiskusi lagi dengan Mas Irwan, Pak Edi, dan semuanya. Nah, sehingga kepada siapa lagi kita bergantung kalau tidak kepada Allah. Dan Allah ngajarin dengan sangat sabar. Dilatih setiap rakaat demi rakaat. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sekarang tugas kita mewujudkan itu. Lalu yang ketiga, masuk fase menjalankan jangan dengan nafsu. Sesuai dengan Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Jangan sekali-sekali kamu gunakan nafsu. Jangan kau gunakan nafsu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Karena nafsu itu cenderung pada kejahatan. Ikutilah nafsu yang dirahmati Allah. Ikutilah keinginan. Ikutilah nafsu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngikutin nafsu jelas salah. Karena kita memperturutkan hawa nafsu. Nah, ketika mengikuti nafsu, iblis nimbrung. Maka kita akan cenderung masuk ke wilayah kejahatan. Agar kita tidak ke sana, agar kita masuk ke dalam jalurnya Allah, ke dalam wilayahnya Allah, menuju kepada Allah, maka ikutilah nafsu yang dirahmati Allah. Apa itu nafsu yang dirahmati Allah? Nafsu, kalau kita istilahkan adalah keinginan, ya ikutilah apa yang Allah inginkan. Ketaatan yang sesungguhnya adalah mengikuti apa yang Allah inginkan. Mengikuti apa yang majikan kita inginkan. Karena kita hamba, kita mengikuti kepada majikan kita. Kita ini adalah hambanya Allah, maka kalau kita menjadi hamba yang baik, mestinya kita bisa sepenuhnya mengikuti apa yang Allah inginkan. Untuk bisa mengikuti apa yang Allah inginkan, maka diri kita itu semakin dominan atau semakin tidak dominan, Pak Edi? Makin rendah. Makin rendah ya, Mas Irwan ya. Nah, semakin rendah ego kita atau keinginan kita, maka yang muncul adalah keinginannya Allah. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Menjalankan kehidupan ini sesuai dengan keinginannya Allah. Emang yang menginginkan kita di dunia kan Allah. Maka agar kita di jalan yang benar, ya kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Allah inginkan. Oke, apa namanya? Whole point 1 dapat nih. Nah, kita mengikuti apa yang Allah inginkan dengan cara belajar ilmu la haula wala, menurunkan ego, belajar bergantung, lalu belajar mengendalikan hawa nafsu. Dengan cara apa? Melakukan apa yang Allah inginkan. Berarti kita kalau sudah berhasil melalui fase ini, berarti kita semoga kita bisa sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu apa? Semata-mata hanya beribadah atau menjalankan perintahnya Allah. Mestinya kita bisa sukses menjadi hambanya Allah. Sampai di sini bisa dipahami, Mas Irwan? Salam, Mas. Salam. Tujuan Allah berikutnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah ingin menjadikan manusia sebagai apa, Mas? Khalifah di muka bumi. Pemimpin ya. Atau pemimpin atau wakilnya Allah di muka bumi. Itu baru akan bisa masuk ke sana setelah kita apa? Mampu menjalankan apa yang Allah inginkan. Nah, kalau kita mampu menjalankan apa yang Allah inginkan, maka kita baru
bisa belajar ke fase berikutnya sesuai dengan yang Allah inginkan kita di dunia ini, selain beribadah adalah menjadi wakilnya Allah atau khalifah di muka bumi, atau wakilnya Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi. Pemimpin yang bagaimana? Yang sesuai dengan keinginannya Allah, yang digerakkan oleh keinginannya Allah. Oke, ini singkat saja di sini. Artinya di fase itu, apa yang kita lakukan? Semata-mata menjalankan apa yang Allah inginkan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema kajian ini. Kalau kita sudah paham serangkaian tadi, misalnya kita belajar 7 ilmu, kemudian cara menerapkan sampai dengan mengaplikasikan, dan itu semua seperti apa yang Allah inginkan, atau sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi, harusnya di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, kalau sudah bisa menerapkan model ini, metode ini, harusnya bisa meraih keberhasilan dalam hidup nggak, Mas? Ya, harusnya sukses sih, Mas. Harus sukses. Sukses hidup itu berarti apa? Bahagia, meraih hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Tinggal sekarang memotret diri kita masing-masing. Kita hidup ini, ya, apa kehidupan yang sedang kita jalani, kita menjalani profesi sebagai apa, kita coba potret masing-masing. Artinya apa? Kita misalkan nanti kita ambil contoh, tinggal di copy paste dengan yang lainnya. Nah, Mas Irwan bisa bantu nih, bisa bantu saya nih. Mas Irwan mungkin nanti Pak Edi juga. Mas Irwan profesinya apa, Mas? Bisnisnya apa? Saya rental alat bayi, rental peralatan bayi. Rental peralatan bayi. Bapak Ibu sekalian, saya kenal Mas Irwan itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu ya Mas ya. Kita ketemu di Sambel, kita buat kajian pertama di KPR Jogja, saya ingat betul, saya dikenalkan oleh Mas Erika dengan Mas Irwan. Nah, nanti mungkin kita coba diskusi, tapi ambil poin-poinnya saja. Mas Irwan bisa bantu ya. Nanti mungkin kalau Pak Edi ada hal yang bisa menimpali. Kebetulan yang pagi ini kita sama-sama diskusi ini memancing saja sih, karena kan profesi macam-macam ya Mas Irwan ya. Ini kebetulan yang di hadapan saya, Mas Irwan seorang wirausaha, sebelumnya mencoba berbagai macam usaha, sekarang menekuni apa Mas? Rental peralatan dan permainan bayi ya? Ya, betul Mas. Cukup unik, namanya apa? Ragil ya? Ragil Ren. Ragil Ren. Saya dulu, sayangnya, saya pas kenal Mas Irwan sudah nggak punya anak bayi lagi, jadi nah, usahanya cukup unik. Belum kali. Pak Edi apa ya? Nah, kalau Pak Edi ini Pensiunan. Pensiunan tapi kurang kerjaan, jadi cari-cari kerjaan. Pak Edi ini setelah pensiun dari lembaga sebelumnya, sekarang berwirausaha. Bidang usahanya developer membangun perumahan. Baik, nanti kita coba dari dua sahabat ini dalam mempraktekkan 7 IPH itu bagaimana. Gitu ya, boleh ya? Kita berbagi pahala, kata Pak Guru kan gitu nih. Kita berbagi pahala dengan teman-teman. Ini kebetulan dua profesi yang berbeda. Oh, kalau dirangkai semuanya di Jogja macam-macam. Ada yang kontraktor, ada yang guru, ada yang pegawai, ada yang pedagang. Apa saja, ada Mas Arif mana nih? Mas Arif, tukang ukur jalan. Apa saja, Mas Gugu seorang profesional di bidang engineering. Banyak. Mungkin sama juga macam-macam bidang usahanya. Kita ambil contoh sekarang yang diwakili Mas Irwan dan Pak Edi ya. Boleh? Siap, insya Allah, siap. Boleh. Sekarang saya minta tolong Mas Irwan dulu. Singkat saja. Mas Irwan, ada tidak bedanya ketika dulu Mas Irwan menjalankan bisnis dengan caranya Mas Irwan, ya, dengan ketika menjalankan usaha itu setelah mengenal 7 ilmu dan mulai menerapkan? Ya,
banyak sekali Ustaz, banyak sekali. Jadi ya pertama kali ya seperti yang diutarakan Pak Wibi, saya ketemu diajak Pak Erik itu dulu dalam kondisi yang terus terang bingung gitu. Artinya kebingungannya itu hidup ini untuk apa? Gitu. Jadi semuanya memang tidak berkurang, tidak kekurangan. Kita bisnis pun tidak mengalami kerugian, kemudian ya kita masih ada masalah hutang saat itu, dan luar biasa yang membuat menyita waktu itu waktu itu. Jadi ketika kita belum diperkenalkan itu seolah-olah waktu itu habis hanya untuk mencari rezeki yang sebagian rezeki itu sebenarnya tidak kita nikmati karena hanya untuk membayar hutang gitu. Seperti itu. Dan ada kebingungan yang lain bahwa akhirnya hidup saya waktu itu memang hanya untuk seperti seolah-olah mencari uang terus hanya untuk itu saja. Dan alhamdulillah dengan ketemu ridha Allah, saya dibimbing Pak Wibi dengan waktu itu di Kamisan, saya berusaha ikut belajar sabar, belajar sholat. Satu yang benar-benar ini saya disadarkan ketika saya merasa berat, itu tidak ada satupun yang bisa menolong itu kecuali Allah. Dan ternyata saya disadarkan waktu itu syaratnya sama sekali belum terpenuhi. Saya dibukakan oleh Pak Wibi, disadarkan dari satu ayat yang terkenal ini ya di RA ini. Semua Ustadz membahasnya itu di Al-Baqarah 153. Bahwa masalah yang saya hadapi waktu itu, yang nampaknya fine-fine saja, bahwa ternyata yang terbesar malah. Bahwa kita kegelisahan itu selesai dengan menerapkan sabar dan sholat. Iman yang betul, sabar yang betul, dan sholat yang betul. Dan alhamdulillah sampai saat ini suaranya hilang Mas Irwan. Ya, sekarang gimana? Bagus, sudah ya. Bagus. Nah, alhamdulillah saat ini kondisinya jauh membaik. Alhamdulillah utang sudah lunas. Alhamdulillah, dan kondisinya sudah luar biasa baik dengan ya tentunya masih ya banyak ujian yang ini meskipun tanpa kita dari seperti ini contoh simple aja, seperti kemarin saya ikut kajian ikhlas oleh Ustadz Giri, Mas Giri. Begitu kita mempelajari satu ilmu dari 7 IPH ini, Allah itu kita berniat belajar gitu ya, Allah itu memberikan sarananya. Begitu kita belajar ikhlas, kita diuji keikhlasan kita. Nah, simple kemarin, Mas, karena di anak-anak ini kan sekolah di rumah ya sekarang. Yeah. Otomatis kita menjadi pengajarnya, jadi guru. Ya Allah, saya disadarkan kemarin dari anak saya ya, tentang ikhlas. Ketika saya membersamai anak itu belajar, gitu kan, kalau tidak diniatkan dengan ikhlas semata-mata hanya menjalankan tugas kita sebagai orang tua memberikan pelajaran, gitu kan, itu luar biasa. Ketika anak ini tidak paham, kalau niatnya benar-benar hanya untuk supaya anak ini bisa, itu jadi emosi. Ternyata niat kita memang benar-benar harus lurus. Niat kita luruskan hanya untuk menjalankan perintahnya Allah, mengajari si anak ini. Ya, hai, hilang lagi.
luar biasa. Dan banyak kejadian yang lain-lain itu luar biasa. Tujuh ilmu penjernihan hati ini membawa kita untuk menyadari, meskipun belum refleks dan kita berusaha untuk terus memahami sambil belajar. Itu sedikit Pak Wibi yang bisa saya sampaikan. Halo, Pak Wibi? Halo, terputus? Apakah dengar suara saya, Pak Edi? Dengar Mas Irwan, Mas Wibi kayaknya yang Pak Wibi sinyalnya ya, yang terputus ya? Mas Wibi nggak bergerak nih. Videonya nggak bergerak, ininya nggak bergerak. Halo, Mas Wibi? Oh, hilang sekarang. Lagi di reset mungkin. Halo, Mas Wibi? Bisa dilanjut, Mas Irwan? Masih ada yang mau disampaikan? Mute-nya Mas Irwan, mute-nya. Mungkin sementara itu Pak Edi yang bisa saya indikan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang monggo yang bisa menyampaikan hal yang sama dalam hal penerapan 7 ilmu penjernih hati. Atau mungkin bisa diawali Pak Edi lebih dulu. Monggo Pak Edi. Baik, sambil nunggu Mas Wibi turn back ya. Jadi intinya apa yang dirasakan oleh Mas Irwan itu juga saya rasakan. Dalam arti kalau saya mungkin ngaji dengan Pak Guru itu paling junior di Jogja dibanding Mas Irwan dengan Mas Wibi. Tapi alhamdulillah karena kita sering ketemu, sering berinteraksi, sering berkomunikasi, semuanya itu menjadi dimudahkan oleh Allah. Kalau saya dalam menjalankan kegiatan saya itu, saya selalu teringat pesan dari Pak Guru bahwa kalau kita ingin menjalankan kegiatan sifatnya muamalah atau kegiatan yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, rumusnya gampang Pak Edi. Beliau menyampaikan itu. Apa Pak Guru? Rumusnya cuma satu. Berperilakulah sebagai hambanya Allah. Jadi keinginan Allah itu menjadi bagian dari keinginan usaha itu. Jadi apapun kegiatan usaha itu, arahnya adalah bagaimana selaras atau sesuai dengan keinginan Allah. Jadi kegiatan itu kalau kita ibaratkan sebagai makhluk, itu bergerak, berperilaku, melakukan langkah-langkah usaha, itu pegangannya adalah keinginan Allah. Nah, kalau kita sudah berusaha mencoba melakukan apapun sejalan dengan keinginan Allah, insya Allah Allah berperan sangat besar dalam usaha itu. Selamat datang kembali Mas Wibi ini. Saya isi langsung tadi karena Mas Wibi ngilang tiba-tiba. Sinyal ya Mas? Unmute. Nah, aduh. Oke, ya lanjut Pak Edi. Tadi wifi-nya down. Iya. Nanti saya takut kualat. Ini forumnya Mas Wibi. Enggak. Jadi saya tadi menyampaikan Mas Wibi ke forum ini bahwa
selalu Pak Guru mengingatkan, usaha atau kegiatan muamalah itu sebetulnya gampang. Sepanjang kita bisa mensinkronkan antara keinginan usaha dengan keinginan Allah. Jadi kalau kita sudah bisa ngeklik antara keinginan usaha dengan keinginan Allah, disitulah kita menjadi bagian dari aparatnya Allah. Bagian dari hambanya Allah. Nah kalau kita sudah menjadi bagian dari hambanya Allah, Allah terlibat dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah itu filosofis. Di tingkat filosofis seperti itu. Nah di tingkat operasional, kegiatan apapun yang kita lakukan dalam bisnis, baik berinteraksi dengan customer, berinteraksi dengan karyawan, berinteraksi dengan vendor, berinteraksi dengan kualitas, semuanya mengarah kepada apa yang Allah inginkan. Jadi kalau kita sudah begitu, insya Allah kita dijauhkan dari mendolimi vendor, mendolimi customer, mendolimi karyawan, dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya kita apa adanya. Karena memang seperti itu filosofi kita, ya insya Allah terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang membedakan saya sebelum dan setelah ngaji. Kira-kira itu Mas Ibi, saya kembalikan Mas Ibi. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang pengen saya tanya. Jadi kita kan pasti tahu sebelum dan sesudah, supaya tolok ukurnya itu kita bisa introspeksi sendiri. Ya kalau dijalanin nggak ada bedanya, ngapain juga dijalanin, kan gitu. Kerendah hatian Pak Guru itu luar biasa di situ. Tak ajarin ya caranya sholat. Ya nek kalau dijalanin kok malah lebih tidak baik, ya nggak usah dipakai saja. Nah, artinya sama dengan 7 ilmu yang lainnya. Kalau kita jalanin dan ternyata kita merasa bisa lebih baik, mestinya kita perlu meningkatkan. Tadi sebelum saya terputus tadi koneksinya, yang saya lihat dari Mas Irwan tadi kan, dari satu saja, dari ilmu ikhlas saja, ya tentunya Mas Irwan menjalankan 7 ilmu ya, terutamanya bagaimana memecahkan solusi permasalahan hidup berdasarkan Al-Quran, yaitu kita diajarin sama-sama untuk mengamalkan Al-Baqarah 153, menjalankan rumus yang diajarin Allah, yaitu apa? Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi syaratnya adalah orang-orang yang yakin, yaitu iman, sabar, salat. Analoginya masih ingat kan Mas Irwan? Contohnya, dikasih contoh tentang HP yang rusak. Saya gambarkan ini 2 profil yang berbeda. Kalau Mas Irwan ini, jangan lihat skala masalahnya, adalah tipologi ketika kita ketemu dalam kondisi punya masalah. Ya kan? Ya, semua orang pasti punya masalah, tapi ini saya buat satu kategori. Jadi, Mas Irwan termasuk model teman kita, jamaah RA, yang ketemu RA dalam kondisi masalah. Kan gitu Mas Irwan ya? Betul, betul. Punya masalah. Nah, orang ketika punya masalah, pasti terjebak dengan masalahnya. Ya kan? Sama juga dengan saya, dan juga teman-teman yang lainnya. Terjebak dengan masalahnya. Ridha Allah atau Pak Guru mengajari kita untuk tidak terjebak di dalam masalah. Karena semua masalah, semua kejadian itu bisa terjadi karena atas izin Allah. Itu kan membalik logika kita, paradigma kita. Mendekonstruksi kalau istilahnya Mas Nugi yang arsitek. Yang tadinya kita kalau punya masalah, mencurahkan tenaga dan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ya kan, Mas? Betul. Nah, kita terfokus ke sana, mencurahkan segala permasalahan ke sana, ya. Kita terjebak di masalah itu sampai akhirnya dibuat mentok. Tidak ada lagi jalan keluar dari masalah.
Kenapa? Karena di situ kita mengandalkan logika atau kemampuan kita. Nah, kita diajari untuk jangan hanya gunakan logika atau kemampuan pikiran kita. Kalau menghadapi kejadian, gunakan Iman. iman. Dengan iman yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita masuk ke domainnya, ke wilayahnya Allah. Allah yang akan memberikan solusi. Belakangan, di tahap berikutnya, Pak Guru juga ngajarin, menjelaskan tentang di surat Al-Muzammil ayat 10. Sesungguhnya yang menjadikan masalah itu juga Allah. Yang memberikan jalan keluar, yang akan menyelesaikan pun juga Allah. Tapi kan Pak Guru bijaksana, tidak diajarin itu di depan. Kalau diajari di depan, kita nggak mau praktek. Udah ini semua dari Allah gitu aja. Kan kita jadi melompat. Nah, kita dibimbing pelan-pelan supaya mulai paham tentang konsep kejadian. Nah, ketika diterapkan di dalam kehidupan, di dalam kegiatan Mas Irwan, dampaknya luar biasa. Dampak yang pertama apa, Mas? Pasti merasakan Tenang, Mas. ketenangan. Dengan ketenangan, dijalani dengan sabar, maka Allah akan memberikan petunjuk. Itu rumusnya. Dan satu lagi, yang orang kadang-kadang aneh. Orang dikasih masalah kok disuruh alhamdulillah. Pertama-tama saya menyampaikan itu, ada yang berkomentar begitu. Ini aneh. Orang punya masalah kok suruh alhamdulillah, suruh bersyukur. Ya karena belum ngerti kan. Ini kan merubah cara pandang kita. Atau mungkin gini, Mas. Saya itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Tapi kan masih ada tarikannya gitu kan. Oke, nanti biar dikembangkan didiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Edi, saya mau lompat sedikit. Pak Edi itu yang saya kenal adalah mungkin mewakili. Hati-hati loh, ini bukan berarti gampang menjalani situasi seperti Pak Edi. Mungkin dalam termasuk model, nah, saya katakan model, yang sebenarnya secara keseharian tidak ada masalah. Makanya Pak Edi selalu proses. Kan enggak semua orang yang bermasalah masuk ridha Allah, Mas. Betul. Jadi ini bukan soal kita kumpulan orang-orang bermasalah, itu juga tidak tepat. Karena apa? Jangan dikira kita kehidupannya tenang-tenang saja, ya. Kita tidak punya masalah. Saya ingat betul ketika kemudian saya mengantarkan Pak Guru, kita mampir ke proyeknya Pak Edi. Saya juga belum tahu Pak Guru mau menyampaikan ilmu apa. Tadi saya nggak ngikuti apa yang di depan Pak Edi, tapi moga-moga sama. Waktu itu Pak Guru ngajarin. Nih, sebenarnya sih Pak Guru suka main karambol, jadi nodoknya Pak Edi, tapi sebenarnya maksudnya untuk saya, gitu. Maksudnya untuk yang lainnya. Jadi saya ingat betul waktu itu, begini loh, usaha apa saja, ya, termasuk nanti mungkin untuk Mas Irwan, usaha apa saja, atau kegiatan apa saja, kalau diniatkan untuk menjalankan perintahnya Allah, atau mengikuti yang Allah inginkan, kira-kira Allah akan ikut terlibat di dalam usaha kita, enggak? ya, Pastinya ikut terlibat. Dan sekarang nih muncul istilah baru. Bukan istilah baru ya, pemahaman baru. Kan ketika kita menjalani 7 IPH, bahkan mungkin kita bersedia ya, Pak Guru saya niat menjadi aparat Allah. Menjalankan apa yang Allah inginkan. Kan bukan berarti case-case yang kita hadapi semakin ringan. Ya kan Pak Edi? Semakin luar biasa kompleks dan rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Dan kita dihadapkan untuk bisa mendampingi teman-teman itu bisa paling tidak keluar dari jebakan masalah. Jadi muncul istilahnya begini. Bisa tidak Mas kita belajar kalau posisi kita cepat mengerti, cepat-cepat menyadari, cepat-cepat paham tentang apa maksudnya Allah. Cara cepat paham itu adalah melalui nekat mempraktekkan 7 IPH, nekat memahami atau meyakini bahwa semua ini Allah yang mengizinkan, semua ini Allah yang menskenario, yang mendesain,
Dan jalan keluarnya juga dari Allah. Kalau kita punya urusan bisnis, urusan kehidupan yang rumit, kompleks, masalahnya gede sekalipun, hutangnya besarnya sekalipun luar biasa, sampai nolnya saya nggak pernah melihat. Kalau ini sebenarnya Allah yang mendesain, Allah yang mengizinkan, dan Allah juga yang akan mengeluarkan dari permasalahan itu. Kalau kita kenal kan, kita secepat mungkin menyadari dan menerima ini, lalu memohon kepada Allah. Untuk apa? Bukan tidak mungkin kan masalah kita di take over oleh Allah kan? Perusahaan kita adalah di take over. Bisnis kita di take over. Yang tadinya karena kita, karena keinginan kita, Pak Edi bangun perumahan. Karena pengen ini, pengen itu. Berarti masih keinginannya Pak Edi. Ya kan Pak Edi? Ye. Kalau kita geser bahwa kita begini begitu karena ingin mewujudkan keinginannya Allah. Bisnis itu jadi bisnisnya Allah atau tidak? Bisnisnya apa? Bisnisnya Pak Edi di take over sama Allah, kan? Ya. Artinya take over-nya bukan take over ala manusia ya Pak Edi ya. Hostel. Ya, ya. Gimana Pak Edi? Take over-nya bukan take over terminologi dunia, tapi take over terminologinya Allah. Sama kalau kita belajar tentang sholat khusyuk, Pak Guru mengajari Allah bersama. Mengajari tentang memahami Allahu Akbar. Besarnya dalam konteks Allah, ya jangan dianggap besarnya dalam terminologi Pak Irwan, Pak Edi, terminologinya kita. Besar menurut Allah, meliputi segala sesuatu. Maka terminologi men-take over ini jangan samakan dengan kalau saya men-take over usahanya teman saya. Kan begitu. Tapi Allah terlibat. Kita menjadi bagiannya. Kita menjadi kami istilahnya. Kita ini bersama Allah. Kan itu. Pernah ingat istilah, yuk kita menjadi kami. Kan Allah sering di dalam firman-Nya. Kami begini, kan gitu kan? Berarti kalau kami kan bukan Allah saja. Ya nggak Pak Edi? Termasuk hamba-hambanya yang sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau kita belajar ke sana, yuk kita belajar menjadikan kita untuk bisa paling tidak, nek kita konsepnya karyawan ya, yuk kita jadi karyawannya Allah. Kalau jadi petugasnya Allah, ya kita belajar jadi aparatnya Allah. Karena kalau menjalankan apa yang Allah inginkan, kira-kira Allah akan diamkan saja kita atau akan digaji oleh Allah, Pak Irwan? Pak Edi? Bukan digaji, dijamin sama Allah mungkin. Dijamin. Kalau kita bekerja untuk Allah kan pasti digaji atau dijamin atau diberi rezeki dari Allah. Bahkan Allah menegaskan, sesungguhnya upah dariku lebih baik dari yang lainnya. Mending saya bekerja sama bos yang manusia atau bos yang di atas sana? Ya mendingan yang di atas sana, karena yang memiliki segala sesuatu, yang maha kaya, yang maha memiliki semuanya, termasuk kita. Nah, dulu saya memahaminya, oh berarti ini kita harus belajar jadi karyawannya Allah. Terus berkembang lagi, oh berarti kita harus belajar jadi aparatnya Allah. Terus belajar lagi, berkembang. Itulah yang namanya proses kita mengenal Allah. Jadi kesimpulan sementara nih, sebelum disampaikan kepada, ini udah 11:30 sih. 7 ilmu ini, kalau benar-benar kita terapkan, baik dalam aktivitas seperti bisnisnya Pak Edi, maupun usahanya Mas Irwan, maupun yang lainnya, sebenarnya mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Jadi kegiatan hidup kita, aktivitas hidup kita, ini sebenarnya hanya sarana kita untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita ngerti apa yang Allah inginkan. Allah inginkan kita mengabdi dengan baik. Allah inginkan kita menjadi khalifah, kita menjadi wakil Allah yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Selamat datang Pak Guru. Oh, Pak Guru.
Alhamdulillah, sugeng rawuh Pak Guru. Saya kira itu jadi kesimpulan yang bisa saya sharingkan sementara dari apa yang tadi kita diskusikan, termasuk tadi testimoni dari atau sharing dari Pak Edi dan Mas Irwan. Saya menggarisbawahi bahwa 7 ilmu ini mengajari kita untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, mestinya kita tahu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi, maka kita harus menjadi Abdullah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Tujuan Allah kita menjadikan kita sebagai khalifah, ayo kita belajar menjadi khalifah Allah, menjadi wakilnya Allah. Bagaimana caranya? Ya kita menjalankan apa yang Allah inginkan. Jadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada hadir Pak Guru. Terima kasih sudah kersarawuh Pak Guru, dan mohon nanti kersa menambahkan. Dari saya cukup sekian dulu, Pak Edi, Mas Irwan, dan teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Guru. Pak Vivi, ini ada chat, Pak Guru berkenan menyampaikan. Kami persilahkan Bapak. Saya unmute dulu sebentar. Sebentar. Bapak monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dengar sudah bagus semua, bahkan saya tidak nyangka bisa mengembangkan pengetahuan yang sebenarnya saya hanya ngasih sedikit, tapi bisa dikembangkan secara bagus oleh semua jamaah yang saya dengar tadi, baik Pak Edi Nur, Mas Wibi, Mas Irwan, dan yang lain yang mungkin nanti akan menyampaikan. Saya hanya mau memberi penjelasan, menegaskan saja. Tadi saya dengar Pak Edi, Mas Wibi, ya, sama yang itu, bahwa kalau kita bekerja, gitu, asal mengikuti keinginan Allah, Allah akan berperan. Begitu Pak Edi, Mas Wibi? Betul Pak Guru. Oke, saya hanya mau menegaskan, ya. Tapi hati-hati ya dengan yang saya mau jelaskan ini ya. Jangan salah, jangan lugu nerimanya ya. Oke. Di Al-Quran ada istilah kami kanya besar. Ayo, ada nggak? Betul, ada Pak Guru. Kami kanya besar. Kami itu jumlahnya 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1 kami. Di situ ada unsur Allah nggak? Salah satunya Allah. Oke, paham ya? Ini mohon maaf, ini pelan-pelan ini. Ini paling nggak lama, saya harus pelan-pelan. Oke. Biar tidak salah, karena orang kalau saya pakai istilah kami, itu banyak yang terjebak. Loh kan kami itu Allah dengan malaikat saja. Bener nggak? Ada yang begitu kan? Halo? Iya Pak Guru. Pak Edi, saya minta jangan gah-gah lo ya. Kalau sudah nggih, bilang sudah nggih lo ya. Karena Siap. saya ngecek penerimaan. Kalau salah nih, ini online loh nih. Ini online. Siap Pak Guru. Nggih, insyaallah. Menyangkut Allah loh ya. Insyaallah. Oke, saya ulang lagi. Dari ada istilah kami, berarti kami itu pasti lebih dari 1, namanya kami. Kalau saya cuma 1, oke? Ya. Nah, ternyata dari kami yang lebih dari 1, ternyata salah satunya adalah Allah. Bener nggak? Betul. Oke. Beberapa orang, saya pernah dengar, namanya kami itu kan Allah sama malaikat saja. Bener nggak? Pernah dengar nggak itu ada orang berpendapat gitu? Betul. Oke, supaya yang berpendapat begitu itu tidak kaku di situ, saya ganti istilahnya. Berarti karena tadi lebih dari 1 dan salah satunya Allah, saya buat istilah Allah punya tim. T-A-T-E-A-M, tim. Tim itu pasti lebih dari 1. Allah punya tim, berarti salah satunya Allah. Cocok kan? Cocok. Cocok. Jadi saya tidak pakai istilah kami ya, tapi
ini bisa loh ya, karena kami itu artinya juga begitu kan. Yeah. Oke, saya pakai istilah tim. Dah, supaya tidak dibuat kusir nanti, tidak rame gegeran nanti ya. Tim. Oke. Sekarang yang menciptakan manusia siapa? Allah. 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 Nah, kalau di keluarga itu masih komplit, orang tuanya, bapak, ibu, dan anak, anaknya masih kecil, anggap aja, ya umur setahun deh, masih kecil. Berarti yang ngasih makan, walaupun dari Allah, sarananya lewat kedua orang tuanya. Bener nggak? Betul. Betul. Bahasa lainnya, supaya mudah diterima, berarti tanggung jawab orang tuanya. Bener nggak? Yeah. Betul. Oke, sekarang kalau orang tuanya, bapak ibunya meninggal, si anak menjadi yatim piatu. Bener nggak? Oke. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memberi makan anak yatim piatu tadi? Siapa? Aduh, matematiknya A sama dengan B, B sama dengan C, jadi A sama dengan C. Ayo, kita ulang lagi. Yang menciptakan manusia Allah. Yeah. Biar nanti kalau Bapak ditanya, tanggung jawabnya Allah, biar gitu ya. Berarti yang tanggung jawab Allah. Benar toh? Iya. Karena orang tuanya masih komplit, Allah lewatkan orang tuanya, memberi rezeki, baru rezeki dioper ke anak. Yeah. Bahasa umumnya, oh itu tanggung jawabnya kedua orang tuanya. Bener enggak? Betul. Nah, kalau orang tuanya udah meninggal dua-duanya, anak kecil tadi ya jadi yatim piatu. Ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Allah. Allah, betul. Tapi Allah tuh ya tunu-tunu nyuapin anak. Enggak. Nah, Allah punya tim. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, Betul. berarti salah satu timnya kira wujudnya manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Nah, oke, kita simpulkan, kita kunci. Berarti manusia bisa menjadi timnya Allah. Bisa diterima? Bisa. Nah, itu kita kembangkan dengan kalimat tadi, tidak hanya bisnis. Apapun kegiatan kita, kalau kita sudah nanti masuk timnya Allah, ya, Ya. enak nggak? Enak Pak Guru. Insya Allah Nah, enak. dimungkinkan nggak manusia jadi timnya Allah? Saya tanya dulu. Dimungkinkan. Pak. Dimungkinkan. Ya tadi contohnya yatim piatu tadi, ngasih makan tadi itu loh, contohnya. Oke, sekarang kita kembangkan. Kalau kita itu mewujudkan keinginan Allah, berarti masuk timnya Allah enggak? Masuk. Ah, tentu dalam kadar tertentu, benar nggak? Yeah. Ya itulah. Ya, saya hanya tadi udah ngomong itu tadi pas Mas Bibi dan sebagainya, tapi hanya saya menegaskan supaya kalau itu enak ya, kalau itu hidup masuk timnya saja. Wujudnya adalah membantu Allah. Yeah. Mewujudkan keinginannya. Maka contohnya kalau Pak Edi buka properti, itu niatnya harus, Allah itu kan memberi lapangan kerja orangnya kan. Saya akan memberi lapangan kerja, ya Allah, dalam rangka mewujudkan keinginanmu. Ayo, didukung nggak? Didukung. Insya Allah didukung. Sudah itu udah. Semua milik Allah kok. Dan tim loh, nggak main tim loh. Tim itu nggak main-main. Ya, paham ini ya? Insya Allah paham, Pak Guru. Ada dasarnya. Sudah itu pakai saja. Nah, sekarang kita perdalam. Kira-kira nilainya tinggi nggak? Kalau kita punya kegiatan, masuk tim, tapi tidak ada orang yang tahu, kecuali Allah. Kira-kira nilainya tinggi nggak? Tinggi sekali. Tinggi. Maka coba dibaca di sejarah-sejarah, entah di buku sufi atau apa, orang yang punya kegiatan yang kalau kita perhatikan itu masuk timnya Allah, dan orang lain tidak tahu, yang tahu hanya dia, hanya Allah dan orang itu, gitu kan, hidupnya enak, mati pun enak. Ya, di WA kemarin terakhir itu kalau tidak keliru, ada orang yang tidak pernah sholat dan sebagainya, akhirnya diajak umroh,
akhirnya bisa dan berikut diajari dan sebagainya. Terakhir mau pulang umroh, dia hanya minta izin sholat di depan istri Ismail, begitu sujud mati. Meninggal. Nah, setelah dicek ternyata di dalam hidupnya dia memelihara punya kegiatan pribadi yang tahu hanya dia sama Allah, yaitu membantu orang miskin, perempuan tua, kehidupannya. Loh, enggak? Mantap nggak ini? Mantap sekali. Sekarang pertanyaan saya. Bapak Ibu jamaah, ingin punya kegiatan seperti enggak? Ayo, tak tanya. Ingin. Oke. Ingin tahu. Mau tak kasih tahu nggak caranya? Yang gampang. Mau. Oke, mau. Pokoknya ini keuntungan kalau guru itu bisa memantau pengajian. Seperti ini, jangan ada yang nggak mau dipantau atau menyendiri, jangan, nggak boleh. Bentar lagi ada edaran dari saya, setiap jamaah yang mau mengadakan online, itu di Visum harus memberikan informasi undangan ke saya. Linknya saja. Nggak usah gambar macam-macam, nggak usah. Isi ini linknya 99. Tapi hati-hati loh kalau nulis. Kalau pakai spasi tidak loh. Saya kemarin nggak bisa masuk, tertolak terus. Ternyata salah nulisnya. Pakai harusnya spasi itu tidak. Waduh aku. Nah, akhirnya saya gagal. Setelah saya pejet, tunggu. Meetingnya belum dimulai. Oh, udah hampir selesai. Belum mulai lah. Tak usut toh. Oh itu salah Pak, nulisnya ada spasi atau gimana. Nanti biasalah undangan seperti biasanya itu loh. Ya, saya kasih ya. Oke, sekarang lanjutkan. Kalau memang ingin, mari kita belajar dari pelatur yang memberi minum anjing. Pernah dengar itu? Pernah. Dia masuk surga nggak? Masuk surga. Kalau masuk surga, mohon maaf. Kegiatan selama melajar terhapus nggak? Terimbangi nggak dengan pahalanya? Iya, luar biasa toh? Luar biasa. Yang dikasih makan siapa itu? Anjing. Minum toh? Minum. Kalau kita pikir pelan-pelan, mungkin dia bisa masuk timnya Allah itu. Saat itu. Memberi kehidupan pada makhluknya. Benar nggak? Betul. Nah, tadi kata kuncinya, memberi kehidupan pada makhluknya. Kalau makhluknya berarti makhluk Allah. Memberi kehidupan, berarti memberi kehidupannya yang dibuat oleh Allah. Berarti dia betul-betul untuk Allah nggak? Iya, untuk Allah. Nah, berarti harus ikhlas. Mari kita cari kegiatan dengan ikhlas, memberi kehidupan. Kita mulai. Yang gampang apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang, itu tidak ngeyel kok. Tumbuh-tumbuhan nggak mungkin marah, enggak. Gitu? Binatang, ayam, nggak mungkin marah. Yang penting kita pakai alur ikhlas, harus dan kehidupan. Coba kita belajar dari itu. Nanti yang terjadi, kehidupan Bapak Ibu akan terkunci, punya alur kepada Allah. Karena setiap hari terkunci dengan kegiatan yang itu tadi. Tanda petik, tak kasih tanda petik lagi. Masa dengan binatang jadi tim, nanti gitu. Jadi tanda petik lagi nih, di bawahnya tim tadi. Tanda petik timnya Allah. Contohnya belajar memberi minum. Oke, bisa ditulis. Masuk akal nggak ini? Masuk akal. Ya udah, mari kita mulai. Seperti Pak Edi punya burung. Kalau Pak Edi ceramah dia ikut nguceh, itu kalau loh. Nah, ada dulu. Matikan sebentar. Nah, itu Pak Edi. Kalau ada kalau ada izin Allah, kalau burung tuh tak panggil, mungkin dia nimbrung ngaji tuh. Masya Allah. Loh, karena saya punya pengalaman, saya punya kucing, itu kalau ngaji, dia ke depan dengerin.
Kalau bubar, dia pergi. Nah, setelah tak usut, ternyata kucing tadi dikirim oleh raja kucing, gaib lah ya. Dia calon mahkota, raja putra mahkota, yang nanti akan menjadi pemimpin kucing di alam gaib itu. Karena bandel, dikirim ngaji, dia minta tolong ke saya. Tolong Pantono, anak saya itu diajari ngaji. Nah, nanti setelah anak saya laki-laki itu selesai, saya kirim adiknya perempuan. Yang laki-laki tak tarik. Nah, setelah selesai, berapa waktu, saya dikirim perempuan. Jin perempuan. Apa jin apa? Kucing perempuan. Seperti tadi. Artinya, alam ini luas loh ya. Kehidupan ini luas loh ya. Yang mana kita bisa memanfaatkan. Kan ada ayatnya, manfaatkan alam semesta, dunia ini untuk manusia, kan gitu. Kita manfaatkan. Binatang, tumbuhan untuk apa? Mari kita ikut memberi kehidupan. Dan jangan sampai orang lain tahu. Akhirnya itu membuat kunci kita kepada Allah terus-menerus setiap hari. Karena setiap hari ingat. Gitu? Misalnya udah Pak tadi Pak Adinur, burungnya dipakai gitu, ngasih burung tuh makan tuh setiap hari. Nah, mungkin bunur ya, bukan bunur Yati ya, bunur Bu Adinur, Bu Adi lihat, oh bapakku rajin ngasih minum burung, paling gitu tuh. Tapi Pak Edi kan enggak begitu. Aku akan memberi kehidupan makhlukmu ya Allah. Loh, berarti tetap tidak ketahuan tuh Pak Edi kalau itu, walaupun Bu Edi lihat kan sama dengan tidak tahu tuh itu. Karena tujuannya kan tidak kecuali Pak Edi bilang sama Bu Nur, Bu Edi, iki aku mau buat kegiatan dulu supaya kamu tidak tahu loh ya. Kegiatannya berikut. Lah padha ngandani pengumuman itu. Itu pengumuman. Oke? Jadi kita simpulkan ya, dengan adanya kegiatan kelihatannya sederhana, manfaat besar sekali untuk kita. Kita punya alur setiap hari, alur kepada Allah. Memberi tadi loh, entah nyirami tanaman dan sebagainya, itu dan sebagainya. Tapi niatnya tadi ya. Nah, akibat punya alur, insya Allah kehidupan kita terjaga dan terbiasa masuk timnya Allah. Saya tidak pakai istilah kami ya, kami itu hanya saya menerangkan bahwa ada dasarnya loh ya, tim itu benar nggak? Oke, kalau sudah jelas, kalau mau tanya silakan, kalau enggak ini saja. Nanti kalau kebanyakan malah saya yang bingung. Jelas ya. Wes Wedi mantap dengan properti yang menyewakan alat bayi mantap itu. Mas Bibi dan yang lain juga mantap itu. Nah, saya titip, coba ilmu ini saya titip, sampaikan, terangkan ke Bu Ambar, sampai Bu Ambar bisa menjalani. Ayo. Karena Bu Ambar itu orang yang bagus, yang aktif, selalu sharing bagaimana kita bisa memperdalam yang kita sampaikan sendiri. Ngerti Pak Edi? Gambar itu orang yang sangat baik. Yang dengan merendah, biarlah aku dikatakan enggak nangkep biar, aku dikatakan bodoh biar. Yang jelas kamu datang ke sini, kamu harus lebih pintar setelah datang ke sini. Lalu memberi masukan-masukan. Kadang wujudnya pertanyaan, kadang itu baiknya gambar begitu. Maka saya pikir coba sampaikan gambar sampai gambar bisa menjalani. Ayo, ini Mas Vivi, ayo ngomong. Pak Guru mengemas, enggak mengemas, realita begitu. Itu orang baik loh, Bapak orang ikhlas loh. Dia ke Jakarta di luar grup loh itu, berangkat sendiri loh. Luar biasa. Hanya kadang-kadang kita tergetoh. Oh, gambar ini. Oh, dia tuh sangat paham, karena baiknya supaya kita lebih pintar dan bagian lebih memahami, pura-pura bertanya. Oke, deh, sekarang itu aja. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak
saya tutup karena di situ saya dengar sudah adzan kan, kalau di sini belum, masih lama. Enggak, ada pertanyaan silakan. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Kami buka untuk sesi tanya jawab ya, Pak Wibi ya. Monggo Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan atau sekedar bertanya, kami persilahkan. Bisa kami buka unmute masing-masing, bisa. Monggo silahkan ada yang atau bisa melalui chat. Nah, nanti kita bacakan. Silahkan. Ada Bu Ambar juga di sini, mungkin berkenan bertanya. Nah, silahkan. Itu ya, ada chat ya. Oh ya, Bulia ya. Ya, sebentar. Saya buka Bulia. Ya, sudah buka. Silahkan Bulia. Monggo. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum. Bisa ini masuk? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Pak Guru, jangan saya sama tanya. Alhamdulillah. The Bluetooth device is ready to pair. Kita ini kan lagi belajar dan berusaha menjadi timnya Allah. Saat kita kepingin tangan kanan kita kita salurkan, tangan kiri kita umpetkan apa itu Pak, pokoknya nggak ada yang tahu seperti Pak Guru tadi ngasih pencerahan. Kalau misal justru yang kita beri atau yang kita kasih tangan kanan itu berkeluar ke sana Pak, misalnya itu Bulia itu biasanya begini begitu bagaimana Pak menurut Ustaz? Menurut Pak Guru, saya harus bersikap seperti apa menjadi timnya Allah itu? Atau didiamkan saja, atau diluruskan, atau seperti apa? Matur suwun, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru. Yang ditanya saya ya? Iya, Pak Guru. Iya. Oh, aku tahu. Tapi jadi Pak Guru Bibi. Ya sudah, tapi kan. Halo. Oh, di unmute Mas. Sudah. Bentar. Oke. Nggak bisa. Sudah bisa ya. Halo? Pak, silakan. Maaf, tadi nerima telepon dari anak, mau tak putus. Gini, intinya tadi kalau tidak keliru, Bulia itu yang kurang lebih saudaranya Pak Sodik, yang rumahnya Semarang, yang jualan durian jul, komplit dataku ya, itu tanya. Sebaiknya kan tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu gitu ya. Padahal tangan kiri, tangan kanan itu ngomong-ngomongan itu ya. Terus dikomentari orang gitu. Oh gini, biasanya gini, gimana sikap kita. Begitu ya Bu Lia ya pertanyaannya ya. Halo? Halo? Ya, kira-kira begitu tadi belum di-unmute itu Pak Guru. Ya Pak. Ya, Pak Guru. Ya, coba biar buliannya dibuka karena saya yang tanya. Oke. Jadi pertanyaan yang gitu dah, bagaimana sikap kita? Oke. Tadi kan saya bilang, saya pakai istilah tim ya. Kalau kita timnya Allah, berarti kita bekerja untuk siapa? Untuk Allah. Ya sudah, Allah aja enggak komentar kok. Hah? Allah komentar. Ya risi juga loh Ustaz. Pak Guru kadang risi. Hati kita tuh malah ngomong-ngomong gitu. Gini Bulia. Bulia kan bekerja untuk Allah. Gitu? Kalau Allah komentar itu layak kita tanggapi karena Allah yang komentar. Allah tidak komentar kok. Siap. Ya biar aja orang lain mau komentar apa biar aja. Nah, itu bekerja untuk Allah kan. Kalau memang mau masuk tim kan gitu. Maka tadi kan saya kunci dulu. Tim itu lebih dari satu, salah satunya Allah. Saya kunci di situ kan. Ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, seandainya tadi orang yang ngomentarin macam-macam, orang tadi, itu kira-kira orang tadi itu timnya Allah atau bukan? Bukan ya.
Bukan komentarnya begitu kok. Lah bukan tim, biarin aja lah. Kan enggak masuk tim, biarin aja. Bener nggak? Siap. Betul. Itu aja kuncinya. Udah, mantap toh? Mantap, matur suwun. Matur Eh, suwun. dari aku order durian gitu nih. Tak kirim, Pak. Kirim Iya, alamat. aduh. Ya wes gampang. Itu guyon ora tenanan. Oke, sampun. Wes, Mas Ibi dilanjut Mas Ibi. Iya, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia dan Pak Guru yang sudah memberikan. Monggo kami buka kembali. Kita sepakat untuk sampai jam 12 ya Pak Wibi ya. Ya, Mas. Monggo penanya berikutnya mungkin bisa langsung unmute. Saya buka. Ya, nampaknya belum ada ini Pak Wibi. Kalau belum ada, saya mau tanya sama Pak Guru. Mas Monggo. Pak Guru, mohon izin. Ya, silakan. Ketika kita masing-masing mencoba mengukur, melihat sejauh mana sih kita sudah mulai atau sudah bisa mempraktekkan 7 ilmu penjernih hati. Nah, sikap dasar seperti apa yang bisa memandu kita untuk selalu bisa mengintrospeksi langkah-langkahnya. Kira-kira cara kita menjalani ilmu itu harus didukung dengan apa? Dulu Pak Guru pernah menjelaskan pada kami yang istiqomah ya. Nah, mungkin mohon direview mengenai bagaimana kita istiqomah di dalam menjalankan 7 IPH. Matur suwun Pak Guru. Mantap ini, pertanyaan Mas Ibi mantap ini. Judulnya bagaimana istiqomah, ya, istiqomah dalam menjalani 7 ilmu. Kan gitu toh? Nggih. Kemarin masih ingat ya pelajaran dari saya. Kalau kita tuh berjalan menuju api, setiap hari demak istiqomah menuju api, yang benar jalan kita hari demi hari merasa panas, atau merasa dingin, atau tetap saja. Makin panas, Pak Guru. Artinya apa? Kalau kita rasanya jalannya aja benar, pasti lebih hari demi hari meningkat merasakan sifat yang kita tuju. Kalau api itu panas. Kalau hari demi hari tetap gitu-gitu aja, tidak panas, tidak dingin, berarti kita jalannya melingkar. Ya, jadi kalau melingkar ya sampai 100 tahun nggak sampai. Apalagi kebalikannya, hari demi hari semakin dingin, bablas. Nah, 7 ilmu itu kalau kita jalani, itu sebenarnya menuju kemana sih? Allah kan? Menuju ke Allah. Nah, berarti kalau jalannya sudah benar, sebagai introspeksi tadi, kita sendiri harus merasakan hari demi hari sifat dari Allah. Contohnya Allah tadi menjamin rezeki, berarti kita kalau yang usaha-usaha tadi harus makin tenang terhadap hasil rezeki dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya semua akan tahu diri kita masing-masing. Kita tuh semakin bertambah ya merasakan sifat daripada Allah. Kan itu aja Mas Ibi? Iya Pak Guru. Iya. Jelas tadi? Paham, jelas. Paham. Pertanyaannya bingung dijawab apa ya karena Pak Guru. Jawabannya geletek aneh. Ya kan no? Dalangnya apalagi maka ayo jangan acung nih. Apalagi silakan. Pengalaman saya sendiri. Jadi manakala kita belum tenang, itu ternyata memegang sesuatu atau mengurus sesuatu itu ya jadi berantakan. Putus Pak ini. Halo? Ya? Putus? Ya. Enggak, jelas kok. Halo? Jelas nggih ini nggih? Jelas Mas Bro, jelas. Oke. Begini Pak Guru, ketika kita menjalani ujian kehidupan,
ketika kita belum tenang, memegang sesuatu atau mengerjakan sesuatu pun ternyata jadinya berantakan. Nah, saya kan selain saya belajar menjalani sendiri, juga saya mendampingi beberapa teman begitu. Ada beberapa teman yang kemudian menangkap peluang sinyal atau peluang-peluang usaha atau pekerjaan itu ada dua kategori yang saya lihat. Yang pertama, begitu dia sudah memang tenang dan menjalaninya, insya Allah akan hasilnya baik. Tapi begitu pun sudah mencoba mempraktekkan ilmu, tapi kalau dirinya belum tenang, tadi belum tenang, saya mendapatinya kok jadinya ya berantakan juga, masalah aja. Jadi saya potong ya. Ya. Saya potong ya, karena jamnya tinggal 5 menit. Yeah. Pertanyaan saya, kenapa kalau tenang tidak berantakan, tapi kalau belum tenang atau tidak tenang, biar beda itu berantakan. Yeah. Kenapa? Tahu nggak? Kalau saya tak kasih tahu. Belum tahu, Pak Guru. Oke. Orang yang tenang itu pasti pikirannya fokus terhadap yang dihadapi. Maka dia tidak berantakan menghadapi apapun. Tapi orang yang tidak tenang pasti di pikirannya tidak hanya yang dihadapi, pasti macam-macam karena tidak tenang. Pasti ada penyebabnya toh? Yeah. Nah, makanya kalau pikirannya banyak menghasilkan tidak tenang, wajar dong. Yang di depannya berantakan, wong di pikirannya tidak satu, tidak fokus. Yeah. Jadi kesimpulannya, ketenangan itu mencerminkan apa yang di pikiran orang. Bener nggak? Betul. Ya udah, mantap. Kembangkan nanti. Iya, Pak Guru. Ada lagi? Dalang. Iya. Dalangnya banyak, wayangnya satu. Pak Edi. Saya menambahkan Pak Guru pertanyaannya Mas Wibi. Silakan. Tadi kaitannya ketenangan itu sangat mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Nah, sebetulnya dunia ini kan dalam hidup ini masalahnya kan cuma itu, bagaimana kita mensikapi hidup dan kehidupan. Sebagai contoh miniatur kita ketika kita sholat, Pak. Ketika kita sholat itu pikirannya banyak, itu pasti untuk fokus itu pasti susah. Tapi kalau kita pikirnya sedikit, lebih gampang fokus. Tantangannya adalah bagaimana ketika pikirannya banyak, tapi tetap bisa fokus. Nah, mudah jawabannya. Nah. Oke. Sudah siap Pak jawab? Cukup 1 menit. Lihat jamnya tuh berapa. 1 menit aja. Oke. Gini. Coba bandingkan mana yang lebih baik. Tenang dengan dia, tadi ya tenang menghadapi ya. Yang satunya saya seneng nih, ngadep ini. Kira-kira hasilnya mana yang lebih bagus? Seneng atau seneng? Itulah makanya saya sering ngomong. Tadi ada Mas Wibi ngisi, aneh loh. Cerita Allah tuh kasih masalah kok alhamdulillah, bener nggak? Iya. Saya diprotes loh, Guru. Pasti Mas Wibi bingung lagi. Itu ceramah tadi jamnya awal loh. Padahal saya muncul akhir loh. Iya. Tahu ya, bingung. Itu triknya Pak Guru itu. Nah, tak terangkan. Itu makanya lah. Kalau bisa ngadepi apa-apa itu selalu dan kadang tenang. Alhamdulillah. Itu pola pikir dirubah, paradigma dirubah. Itu loh kayak sabar disempurnakan pahalanya itu loh. Itu Az-Zumar 10. Nah, jadi sekarang itu tuh ditekuni bener. Alhamdulillah tuh diwujudkan bener. Itu di atas tenang itu. Mau seneng tuh asik. Minimal orang yang seneng asik, Pak. Anak kecil seneng mainan rumah-rumahan, asik Pak dia, Pak. Asik itu di bawahnya khusyuk loh, Pak. Loh.
Asik. Lah, apalagi asik dengan Allah. Alhamdulillah kan terima kasih pada Allah tuh. Asik dengan Allah udah. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Asik dengan yang memiliki dunia. Oke ya? Iya Pak Guru. Baik, baik Pak Guru. Iya, Pak Guru. Jam Jogja sudah jam 12 kurang 1 menit loh ini. Iya, betul Pak Guru. Iya. Kayaknya dari saya cukupkan ya. Saya tidak melanggar aturan ya. Ya sudah. Terima kasih. Kalau Maturun, Pak Edi Nur memaafkan semua makan ya. Insya Allah Pak Jadi Guru. saya minta maaf, mungkin kata, sikap dan sebagainya, kelelehan, dan membuat sakit hati, saya minta maaf. Dimaafkan nggak Pak Edi? Sama-sama Pak Guru, saya mewakili jamaah semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ya Pak Guru. Nah, saya belum mantap. Tadi kan Pak, pertanyaan saya dimaafkan nggak Pak Edi? Pak Edi jawabnya sama-sama. Dimaafkan atau tidak? Maafkan Pak Guru. Lah, alhamdulillah itu ya tak tunggu. Perkara sama-sama, Pak Edi mewakili sama-sama, saya maafkan. Ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya sudah cukup ya Pak Windy. Cukup Mas Irwan. Nah, luar biasa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Sebelum kami tutup, kami mohonkan kembali Pak Edi untuk bisa menutup dengan doa, Pak Edi. Mohon dipimpin Pak Edi. Mas WIB ini mestinya nih. Mari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan kita akan selalu dituntun oleh Allah, selalu fokus, selalu dituntun menuju jalannya yang lurus. Dijaga di jalan yang lurus, selalu diingatkan di jalan yang lurus, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah agar fadilah dan pahalanya dapat disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, wabil khusus yang sedang berkumpul di media ini ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami. Muliakanlah mereka sebagaimana mereka memuliakan kami sewaktu masih kecil. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami dan tunjukilah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Agar senantiasa berperilaku dan bertindak dalam koridor-koridor-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Cukupkanlah rizki kami ya Allah. Yani rizki yang baik, halal dan barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Irwan. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan terhingga kepada Pak Guru yang sudah senantiasa membimbing kami, kemudian kepada Ustadz Bibi yang sudah membawakan materi pada siang hari ini, kemudian Pak Edi yang sudah juga membersamai, dan seluruh jamaah keluarga besar Ridha Allah yang sudah mengikuti kajian pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini benar-benar memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa mampukan kita untuk mendekat sehingga kita bisa betul-betul merasakan sifat-sifat Allah itu sendiri, dan kita tidak melingkar, mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan untuk istiqomah menjalani 7 ilmu penjernih hati. Kami ingatkan kembali masih ada kajian-kajian berikutnya pada jamaah yang hadir pada siang ini. Mohon bantuannya untuk turut serta membagikan apabila mendapatkan informasi pengajian-pengajian yang diselenggarakan keluarga besar Ridha Allah. Kami sebagai pembawa acara, moderator pada kali ini, memohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata, ada salah ucap. Untuk itu kami mohonkan maaf. Baik, kami akhiri pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.